warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sitra Reza Dewanti. Teman-teman, nama saya Melin Said Ibrahim. Hai teman-teman, nama saya Kania Ayu Nabila. Hai teman-teman semua, aku Aulia Hidayati. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Noval. Kami dari kelompok 8 metodologi pengukuran intelijensi. Di video kali ini kami akan menjelaskan teori intelijensi dari tokoh Robert Jeffrey Sternberg. Yuk kita mulai. Robert Jeffrey Sternberg lahir pada tanggal 8 Desember 1949 di Newark, New Jersey. Setelah mendapatkan gelar sarjananya, Sternberg kembali ke Yale sebagai profesor psikologi, kemudian menjabat sebagai dekan di Fakultas Seni dan Ilmu Pengetahuan Tufts University. Saat ini Sternberg menjadi provost dan profesor di Oklahoma State University. Selama masa hidupnya, Sternberg pernah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 2003 dan mendapatkan banyak sekali penghargaan, seperti penghargaan Distinguished Scholar dari Asosiasi Anak Berbakat pada tahun 1989, kemudian penghargaan dari James McCann Carroll Award dari American Psychological Society pada tahun 1999, dan juga penghargaan L. Thorndike dari APA pada tahun 2008 untuk prestasi di bidang psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan teori intelijensi Sternberg. Sternberg melakukan analisis yang akhirnya muncul sebagai model kecerdasan bercabang 3 atau biasa kita sebut hierarchy teori, yaitu yang pertama ada kecerdasan analitik, yang kedua ada kecerdasan kreatif, yang ketiga ada kecerdasan praktek. Pertama, kecerdasan analitik. Kecerdasan analitik berfokus pada penalaran induktif. Kecerdasan menganalisis merupakan fitur utama kecerdasan ini. Kecerdasan seseorang individu dalam bidang akademis disebut kecerdasan analitik. Maka, menurut Sternberg, individu yang cukup baik dalam kecerdasan analitik, maka ia akan unggul di sekolah. Di dalam kecerdasan analitik terdapat 3 komponen. Pertama ada meta-komponen, yang kedua ada performance komponen, dan yang terakhir ada the knowledge acquisition components. Pertama ada meta-komponen. Meta-komponen adalah proses mental lebih tinggi yang menentukan kinerja dan komponen pembelajaran mana yang akan digunakan. Contohnya pemilihan strategi, pengenalan, perencanaan, dan lain-lain. Meta components mengaktifkan performance komponen dan knowledge acquisition components. Yang kedua ada performance components. Performance component merupakan proses mental yang lebih rendah, yakni proses dasar yang meliputi aktivitas intelektual yang spesifik kepada jenis permasalahan yang sedang diselesaikan dan mengikuti rencana meta components. Proses mental yang masuk ke dalam performance components adalah pengkodean, kombinasi, perbandingan, serta respons. Contoh, tugas penalaran induktif seperti matriks dan analogi. Dan yang ketiga adalah the knowledge acquisition components. The knowledge acquisition components merupakan proses mental yang urutannya lebih rendah. Komponen ini membantu untuk menemukan pengetahuan dan informasi apa yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah. Kedua, ada kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif menerapkan individu ke dalam disposisi untuk bertindak. Mereka yang memiliki karakteristik seperti ini mungkin tidak dapat mencapai nilai tinggi dalam tes kecerdasan. Namun, sering merupakan orang yang kreatif dalam menghadapi hidup. Kecerdasan ini terjadi ketika kita menciptakan, misalnya memproduksi puisi, menciptakan permainan baru, dan sebagainya. Sebagai contohnya bisa kita ambil dari jika siswa diberi suatu tugas baru yang berhubungan dengan mereka. Siswa-siswa yang memiliki kecerdasan kreatif yang tinggi akan dapat belajar dengan cepat menggunakan strategi yang sesuai secara otomatis dan efisien tanpa membuang waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang teori kecerdasan praktek atau kontekstual intelijensi. Ada beberapa orang yang mampu mengadaptasi dirinya dengan situasi apa aja yang dituntut dalam lingkungan tersebut. Nah, biasanya mereka yang memiliki kecerdasan praktek ini, mereka cerdas untuk mengambil langkah sukses ke depannya. Dan mereka itu bisa bertahan dalam situasi apapun karena mereka mampu untuk mengatasi perubahan dalam hidupnya. Dan kalau perilaku kecerdasan praktis itu, kecerdasan ini meliputi lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optimal dari sebelumnya. Juga mereka bisa menata lingkungan yang ada agar sesuai dengan keterampilan, minat, dan nilai yang dimiliki.
Nah, mereka itu memiliki kemampuan untuk menyatukan lingkungan dan seperti orang, lingkungan, dan lain-lainnya. Jadi dari subteori yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa ketiga subteori tersebut mendasari pembuatan tes intelijensi. Tes intelijensinya adalah Sternberg Triarchic Abilities Test atau disingkat dengan STAT. Alat ukur ini mengukur kecerdasan analitik, kecerdasan praktek, dan juga kecerdasan kreatif. Tes intelijensi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada soal pilihan ganda dan juga soal esai. Untuk soal pilihan ganda tersendiri membutuhkan waktu 1 jam. Kegunaannya untuk mengukur kemampuan analitis, praktis, dan juga kreatif. Untuk soal esai membutuhkan waktu 40 menit untuk menilai kemampuan berpikir verbal, kuantitatif, atau visual. Teori Traksis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, memotivasi seseorang dengan cara yang lebih sesuai. Yang kedua, beradaptasi, membentuk dan memilih lingkungan. Yang ketiga, menggunakan kemampuan yang terintegrasi untuk mencapai kesuksesan. Kekurangannya, yang pertama, skor tes intelijensi hanya indikator satu aspek dari keterampilan intelektual seseorang. Yang kedua, hanya sesuai untuk pelajar-pelajar yang cerdas. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want your body.